Shalom guys. Shalom. Oke. Shalom. 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 Oke, shalom guys. So, terima kasih buat teman-teman yang bertugas hari ini. Yang pelayanan hari ini. So, udah bela-belain datang juga lebih awal, latihan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati guys. Thank you. So, langsung aja. Hari ini kita akan baca di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, langsung ya. Berarti habis ini langsung FGD aja. So, aku undang teman-teman buat bangkit berdiri, boleh ya? Boleh. Masa nggak boleh? Nggak mau. Gitu. Oke, yuk kita baca bareng aja karena ayatnya cuma 7, jadi kita baca bareng-bareng. Oke, 3, 2, 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, so sambil jalan, teman-teman boleh ke kelompoknya masing-masing. So ayatnya cukup common ya sama kita ya, bukan sebuah hal yang baru, bukan ayat apa ini, di kitab mana ini, sepertinya tidak pernah membaca. Enggak ya, teman-teman udah pernah baca semua. So pertanyaan FGD hari ini, kita akan sama-sama diskusi dalam waktu 20 menit, 15 menit? 15 menit ya. So buat teman-teman ada yang belum dapat komsel? Jadi nanti di sana, di sini sebelah kiri, komselnya Kak Doni, ada yang dari mau kuliah lulus kerja, bisa di sini. Buat yang sudah bekerja, sudah mau ada anak, boleh di sini, ada rencana. Yang sudah bekerja boleh di tempatnya Andre di dekatnya Toto situ yang baju putih, dan yang kuliah SMA bisa di belakang nanti sama Kak Dante ya. Yes, Kak Dante. Kak Dante. So, oke, pertanyaan hari ini simpel banget. Apa makna takut akan Tuhan bagi teman-teman? Tebak judul khotbah hari ini. Yang menang dapat voucher KFC dari Andre. Andre. Enggak. Oke, gampang ya pertanyaannya ya. Sampai di angka 12 ya, jam 5 ya, oke? Oke. Ke Adriano. Cek. Let's go guys. Let's go. Cek. Oke. Hah? Kurang gak Il? Enggak. Ya reverb boleh. Cek. Kan reverb ya. Jeff tambah reverb Jeff. Jadi. Oke. Langsung. Altar call. Takut akan Tuhan. Kalau dari kami ini keselamatan bisa datang dari semuanya. Oh bukan, itu takut akan mayoritas. Cut gak yuk. Takut akan Tuhan itu takut bukan karena seram, tapi takut karena hormat. Terus kagum, jadi takut akan mengecewakan atau menyakiti. Terus berserah pada rancangannya karena tahu Tuhan itu tahu segalanya, merancangkan yang baik. Terus tahu bahwa Tuhan itu besar dan segalanya, jadi nggak berani macam-macam gitu. Terus pemahaman yang salah takut akan Tuhan itu biasanya takut karena nanti kena hukuman atau karena nanti takut apes atau segala macam. Terus biasanya juga ini karena sudah menjalankan takut akan Tuhan itu jadi kita merasa benar. Itu sih.
Oke, thank you. Let's go langsung. Ormawa. Ormawa. Billy. Waduh. Kalau dari Ormawa, takut akan Tuhan tuh sama sih. Kayak respect. Kesannya tuh takut tapi bukan konotasinya negatif. Kayak kita ke orang tua. Kita takut akan orang tua, kita nurut sama orang tua, kita menghormati apa yang diomongin sama orang tua. Tapi bukan karena didasari karena kita rasa takut yang negatif, tapi jadinya positif. Terus juga kita juga sempat ngebahas takut akan Tuhan itu kalau di Amsal yang ayat yang ketujuh bilang bahwa takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi kayak kita punya pandangan yang lebih penting daripada pengetahuannya itu harus punya hubungan dulu sama Tuhannya dulu. Baru kita bisa menerima kuat sama dik-dikannya Tuhan lah anggapannya. Gitu sih kalau dari kita. Oke, thank you Billy. Kafe. Lulus ya? Tadi. Kafe, klub. Sorry guys, sorry, maaf. Kak lulus, yeay. Oh, iya. Oke. Aman gak? Agak deketan lagi. Andre. Sorry. Komsel Ko Andre maksudnya. Respon untuk tidak menjadi buruk dan menjadikan Allah sebagai Bapa. Respon alami setelah mengenal siapa Tuhan itu. Respon di saat kita memutuskan untuk percaya Tuhan. Dan saat kita takut akan Tuhan, kita jadi mengutamakan apa yang Tuhan mau. Apa yang jadi kehendak Tuhan, jadi lebih utama daripada kehendak kita. Takut akan Tuhan, itu takut dihakimi, taat bersalah karena Tuhan saat pribadi yang berdaulat. Takut akan Tuhan itu adalah berserah dan tunduk kepada Tuhan. Kesimpulan, takut akan Tuhan adalah kita menghormati Tuhan karena mengenal akan pribadinya. Oke, terima kasih Kak Lulus. Mantap kali. And then, dari Batako, Mas Yul. Wow. Sorry. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Tadi di Bataku juga membahas bahwa sebenarnya apa sih takut akan Tuhan itu ya. Kita juga membahas bahwa bukan yang takut karena Tuhan itu serem atau kayak gimana-gimana kayak takut hantu. Tapi lebih ke respect. Respect abangku. Ya. Tadi ada reminder lagi dari teman kita juga bilang, iya, kita sering menganggap Tuhan itu sahabat, Tuhan itu teman kita dan segala macam. Tapi di satu sisi kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu juga Tuhan gitu loh. Dia yang menciptakan kita, dia yang harus istilahnya yang berdaulat atas hidup kita. Jadi dari situlah muncul adanya maksudnya ketakutan ya atau respect kita terhadap Tuhan. Terus tadi teman kita juga ada yang jawab takut akan Tuhan itu output dari kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan maka itu Dante. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti itu otomatis output yang akan kita lakukan adalah kita ya juga takut atau tunduk atau taat kepada Tuhan gitu sih. Terima kasih. Oke, mantap. Thank you guys. Mantap kali. So teman PAW boleh naik, kita tutup. Kayaknya udah ngerti semua. Oke. So guys, thank you buat ininya ya. Hasil diskusinya tadi. Dan judul sermon ke hari ini adalah, tiba-tiba kenceng banget ya. Judulnya adalah Profitable Fear. Ya itulah, oke. Dan dan wah ini langsung para pencari cuannya langsung, apa itu?
Profit. Wah, enggak, bercanda guys. Apa itu? Oke, nah gini, biasanya takut itu kan identik dengan sebuah hal yang menyeramkan ya enggak sih? Menyeramkan dengan hal-hal yang menakutkan, mengerikan, mengancam. Dan sesuatu yang akhirnya bikin kita kayak mundur. Kayak aduh enggak jadi deh, takut. Pengen ke toilet, enggak jadi deh. Takut gelap. Pengen apa gitu. Pengen ngelakuin ini kayak enggak jadi deh, takut gagal. Pengen pulang, takut deh. Nanti masalah lagi di rumah. Dan lain sebagainya. Takutnya takut yang bikin kita akhirnya mundur. Dan tapi hari ini kita sama-sama mau belajar makna takut akan Tuhan. Seperti teman-teman tadi, ya udah dapat bayangannya ya. Dan mari kita sama-sama belajar bareng lebih dalam lagi. Dan sebelum itu aku bakal kasih sedikit background tentang Amsal 1 ini ya. So, let's go. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ini merupakan latar belakang dan tujuan penulisan kitab Amsal. Gitu ya, jadi kayak misalnya teman-teman yang lagi skripsi, yang udah ngelewatin kan biasanya kita bikin tuh abstrak, terus kemudian ada latar belakang, tujuan dan lain sebagainya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Tujuan Amsal ini ditulis apa sih? Dan kita masih memahami itu dan ayat 1 sampai 4 ini merupakan kayak latar belakang dan tujuannya. Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud ya kan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk mencerdaskan orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk orang muda. Nah kemudian di ayat 5 sampai 6, ini kayak ada anjuran atau nasihat dari Salomo gitu. Tahu Salomo kan ya? Ingat Salomo kan ya? Atau ada yang asing juga, siapa Salomo? Enggak ada kan ya? Jadi pada ingat ya? Seseorang yang Tuhan pakai luar biasa, jadi orang yang paling bijaksana. Betul Kaila? Dan ayat 5 sampai 6 ya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di sini dibilang berarti gak ada orang yang sangat pinter, yang gak butuh hikmat. Gak ada lagi orang yang begitu pintar banget sampai, udah gue gak perlu belajar lagi, gue udah pinter banget. Gak perlu nih belajar lagi. Nah, Salomo dibilang di sini, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi gak ada tuh orang yang rasa paling pintar, sok pintar. Dan ayat 7, ini adalah dasar yang sangat penting. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti kitab Amsal ini. Tadi sempat dibahas juga sama Billy. Dan selain Amsal ini bahkan seluruh kitab yang ada di Alkitab. Apa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini kita akan bahas lebih lagi ya. Nah, menarik di sini guys. Waktu kemarin waktu pemuritan diskusi sama Om Pastor dan juga koordinator Rocket Royal di sini. Kita waktu diskusi kemarin, ini ada hal menarik di ayat 7 nih. Biasanya kalau kita lagi cari barang sesuatu ya, misalnya kita cari sepatu deh, kita kan lagi lumayan hobi, lumayan lagi naik nih ya, running gitu ya. Kayak sepatumu apa, aku agak lupa lagi mereknya apa itu. Yang sempat rame gitu kan, jadi ada kesenjangan sosial dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya kalau kita lagi cari sepatu, kita kan apa sih yang bakal kita bandingin? Biasanya model ya kan, model brand A, model brand B, kelebihan brand A, kelebihan brand B. Dan yang pasti harga, ya kan? Mana yang kasih diskon gede gitu kan. Beli sepatu, gratis sepatu, ya kan? Beli satu, dapat satu, ya kanan dan kiri gitu. Pasti kita bakal bandingin sepatu running A dan sepatu running B. Ya kan, bener ya? Dan mana yang lebih worth it gitu kan ya. Nah menariknya di ayat 7 ini, Salomo membandingkan takut akan Tuhan dengan orang bodoh. Itu kayak kita lagi cari sepatu running, kita bandingin sama sepatu hiking. Kayak gak nyambung gitu kan. Aku mau cari sepatu running nih gitu. Terus kita akhirnya beli sepatu hiking buat lari. Apalagi sepatu safety buat lari. Berat Pak. Cepuk-cepuk. Buat teman-teman yang pernah pakai sepatu safety kayak. Bayangin depannya tuh ada besinya gitu.
bener nggak mungkin kesandung sih itu, nyandungin orang iya. Mencelakai orang gitu. Ya kan kayak nggak nyambung gitu antara sepatu running dan sepatu hiking. Dan ini juga dibilang antara orang yang takut akan Tuhan dengan orang bodoh. Dan kenapa ya? Tapi pernah teman-teman tadi waktu baca pernah mikir nggak kenapa sih kok Salomo ini menyandingkan takut akan Tuhan dengan orang bodoh? Mari kita kupas tuntas hari ini. Oke? So, benar tadi teman-teman udah bilang juga takut tadi siapa yang bilang ya? Takut akan Tuhan itu di sini bukan takut yang menyeramkan. Billy tadi sempat bilang itu dan takutnya ini bukan takut yang destruktif. Bukan takut yang mengerikan, bukan takut yang kayak gini misalnya, waduh aku lupa perpuluhan nih. Wah Tuhan gak berkatin aku bulan ini, wah siap-siap nih gak cuan ini bulan ini. Takut, ada hal yang akhirnya karena kelalaian kita, maka Tuhan akan melakukan ini karena konsekuensinya. Terus ngalamin gak enak, ngalamin hal yang kurang menyenangkan, terus kita bilang, wah Tuhan lagi marah nih, gara-gara aku gak pernah baca Alkitab, atau karena kayaknya gara-gara aku gak ke gereja sebulan ini nih, makanya Tuhan marah, Tuhan memberikan hal yang gak enak ini. Nah, ingat pertanyaan Andre minggu lalu tentang siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhanmu? Thank you Kak Don. Siapa Tuhan bagi kita? Ingat ya, itu akan menentukan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Sikap hormat kita pada Tuhan. Waktu kita menganggap Tuhan ini sebagai Tuhan yang otoriter, Tuhan yang istilahnya tegas dan lain sebagainya. Kita bakal ngelakuin hidup ini tuh atau ngelakuin firman Tuhan, ngelakuin kebenaran firman Tuhan dengan kayak bener-bener ojo sampai salah, ojo sampai keliru dikit beledek ini. Gak oleh bercandaan, nama Tuhan Yesus gak boleh dibikin bercandaan. Sekali bercanda, petir. Kayak akhirnya ditakut-takutin sama sama petir. Ditakut-takutin sama mitos-mitos iya dengan hal-hal yang kayak masa gitu sih gitu. Akhirnya atau satu sisi lagi kita akhirnya jadi kurang kurang hormat karena kita ngerasa Tuhan ngampunin kok. Bener Tuhan ngampunin. Jadi ya respectnya cuma hormatnya cuma sekedar respect karena orang Kristen aja. Karena kita bertuhan akhirnya kita respect aja. Dan akhirnya kita ya cengli lah, Tuhan cincai lah, Tuhan aman lah, Tuhan gak bakal marah. Nah ini mesti kita sama-sama coba perhatiin lagi, koreksi dalam hati kita. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Siapa Tuhan bagi kita? Ini akan nentuin bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Dan bagaimana pengertian kita kepada Tuhan. Tadi udah juga dibahas sama teman-teman. Takut yang dimaksud di sini adalah rasa hormat, respect, honoring him. Dan itu sebuah bentuk tadi Pastor Dante sempat bilang juga, ya apa Teh, ya apa tadi Teh? Aku lupa. Yang mengasihi ya, kita mengasihi Tuhan, akhirnya mengasihi Tuhan, akhirnya karena kita mengasihi Tuhan, kita juga akhirnya respect itu respon natural gitu ya Teh ya. Sedap. So sama kayak landasan kita melayani Tuhan, kita datang ke gereja, itu bukan supaya Tuhan tidak marah, tapi landasannya karena kita hormat sama Tuhan, kita honoring him. That's why kita datang ke gereja, that's why kita pelayanan. Nah, anyway guys, faktanya, kebenarannya adalah kita bisa hormat sama Tuhan, kita bisa honoring Tuhan, kita bisa honoring him, itu adalah kasih karunia. Bukan semata-mata kekuatan kita. Kita ini sebenarnya orang-orang bodoh itu, orang-orang yang gak ngerti apa itu takut akan Tuhan, orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang seringkali tidak mengindahkan bahkan menghina hikmat dan didikan. Kita ini orang bodoh yang berdosa, udah bodoh berdosa lagi kan. Udah bodoh berdosa dan gak paham cara memandang Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Sampai dia datang ke kita, menyatakan dirinya, menganugerahkan kasih karunia kepada kita semua sehingga kita mengerti bagaimana
takut akan Tuhan, bagaimana hormat dan bagaimana honoring Him. So ini kasih karunia untuk takut sama Tuhan itu, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia. Dengan manusia duniawi kita nggak bakal bisa ngerti gimana caranya. Kita kembali ayat 7 ya. Ini menarik banget sih ayat 7 nih. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah di situ ada kata-kata permulaan pengetahuan. Nah, kalau ada kata-kata permulaan berarti ini adalah sebuah awal, titik awal, starting point, ada sebuah perjalanan, benar, ada kelanjutannya setelah itu, dan ada proses. Berarti bisa disimpulin takut akan Tuhan ini adalah sebuah titik awal perjalanan, atau journey kita, atau proses kita, bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, tapi juga berproses dan mengalami pengetahuan atau hikmat tersebut. Dan juga berarti bukan hanya ngejar kebijaksanaan, kita takut akan Tuhan supaya kita lebih bijaksana atau dapat hikmat lebih atau dapat pengetahuan lebih. Tapi bagaimana journey kita dengan sang pemberi hikmat ini, sang hikmat itu sendiri. Dan ibarat gini, kita waktu berjalan sama tour guide deh. Pernah ya pergi ke satu tempat yang baru dan itu harus ada tour guide-nya. Dan akhirnya kita kan bakal kayak, ini tempat apa ya baru ya, excited dan lain sebagainya. Kita pasti bakal jalan bareng itu dan boleh di museum atau di tempat-tempat baru atau di jalan-jalan kota atau negara baru. Biasanya kan didampingi sama tour guide. Atau nggak usah jauh-jauh deh, yang kemarin tanggal 11 datang generasi, pasca generasi. Yes. Nah, tour guide-nya ada di sini nih. Tour guide-nya ada beberapa nih di sini. Dan Dante, teman semua nih. Nah, kayak gitu. Bakal ada jalan bareng, terus di sana ada komunikasi, ada interaksi, dan tidak cuma satu arah, bahkan bisa dua arah, ya kan? Dari kitanya pun juga pengen tahu sesuatu yang baru nggak sih? Kayak, apa ya ini ya, apa yang ini ya? Walaupun, meskipun mungkin kita udah tahu nih, satu tempat ini, satu area ini, ini bicara tentang ini nih. Oh ini kisahnya begini. Tapi, sepengalamanku ya, kalau udah tahu begitu, kalau kita menyediakan ruang kosong untuk dapetin sesuatu lebih walaupun kita udah tahu, kita pasti bakal dapat sesuatu yang kayak, oh iya ya, bener ya, insight ini aku gak dapet sih. Nah, walaupun kita pernah udah tahu sejarahnya dan lain sebagainya, tapi waktu kita benar-benar kasih ruang kosong ini, kita bakal dapat sesuatu. Ya itu tadi aku bilang, walaupun sepengalamanku pun, kalau misalnya kita beri ruang untuk kita belajar dan dapetin sesuatu, teachable spirit gitu ya, maka kita akan menemukan suatu hal yang baru dari hal-hal yang mungkin kita udah sering tahu. Nah ingat salah satu statementnya Steve Jobs, dulu ada sempat 4 kata, stay hungry, stay foolish. Nah bodoh di sini bukan berarti bodoh yang dimaksud di Amsal, tapi bodoh yang merasa kurang dan perlu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Begitupun juga perjalanan kita atau journey kita sama Tuhan, relasi kita sama Tuhan. Takut akan Tuhan ini merupakan bentuk penundukan diri kita. Tuhan, penundukan diri terhadap apa? Penundukan diri bahwa kita menyatakan kalau ya Tuhan ini berdaulat penuh atas hidup kita, Tuhan pencipta segalanya, dan kita benar-benar hormat sama dia karena kita nggak bisa ngelakuin apapun tanpa dia. Meskipun kita pernah, sama kayak kasusnya tadi yang di tour guide, meskipun kita pernah mengalami hal-hal yang serupa kayak, aku pernah ngalamin ini, aku tahu caranya seperti ini. Tapi akan beda waktu kita benar-benar membuka hati kita, mempasrahkan, ya berserah, bukan pasrah. Kalau pasrah itu kayak, ya wis lah karepmu, wis Tuhan. Tapi kalau berserah itu kita benar-benar masih punya pengharapan. Dan waktu kita benar-benar berserah sama Tuhan, hasilnya akan beda nih. Antara yang berserah, kasusnya adalah sama-sama mengalami hal yang pernah dialami ya. Hal yang aku pernah nih ngalamin ini, aku tahu cara keluarnya kayak gimana. Itu hasilnya akan beda antara orang yang
menundukkan diri pada rencana Tuhan dengan orang yang berpegang pada pengalamannya dia sendiri. Hasilnya akan beda. Dan waktu kita benar-benar berserah berarti kita menyediakan ruang kosong untuk menerima proses Tuhan dengan kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Dan bisa jadi Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan ingin menyatakan dirinya lebih lagi lewat proses-proses yang pernah kita lewati. Tapi kita gagal melihat Tuhan karena kita mengandalkan pengalaman kita sendiri. Berapa kali kita juga sering kayak ngeblunder aja di satu proses yang kayak, ini kenapa sih kok hidupnya kok gini-gini terus. Kayak aku udah berdoa, aku udah minta pernyataan Tuhan, tapi kok tetap aja kayak gini. Ya karena kita gagal ngelihat pernyataannya Tuhan. Kita gagal ngelihat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan kasarannya kalau gitu, berarti kasarannya itu kita seperti orang bodoh yang menolak atau bahkan menghina hikmat dan didikan tersebut. Kayak Tuhan pengen ngomong something, tapi kita kayak, enggak Tuhan aku ngerti, aku pernah di sini nih. Aku pernah tahu caranya kayak gini nih. Waktu Tuhan mau ngomong lagi, enggak Tuhan, enggak usah aku ngerti. Udah Tuhan enggak usah repot-repot deh. Kayak dulu aku ada satu, kemarin tuh sempat lihat klip gitu kan. Orang timur itu, Pace itu masalah balas dendam. Itu lucu banget sih menurutku. Kayak, kakak bagaimana tentang balas dendam ini? Terus kayak, ya sudah kau datang saja, baku hantam dia, pukul dia. Biar kau sekali-sekali mandiri lah, jangan repot-repot kasih repot Tuhan. Biar Tuhan istirahat, kau saja sendiri yang pukuli. Itu kayak, nggak kayak, itu bukan caranya seperti itu. Nah, tapi ya itu. Yang pengen tak sampaikan tadi, jangan sampai kita gagal ngelihat rencana Tuhan, ngelihat apa yang Tuhan ingin nyatakan karena kita terlalu mengandalkan pengalaman kita sendiri. Dan akhirnya kasarannya kita jadi orang bodoh yang menolak atau bahkan menghina hikmat dan didikan tersebut. Dan ya kita tahu, kepintaran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, itu nggak selamanya bakal ada dan nggak selamanya bakal relate. Contoh deh, apa yang tak alami dulu dengan misalnya kita sharing-sharing sama generasinya Dante dan di bawahnya Dante, akan kayak, loh dulu relate, sekarang nggak relate ya ternyata ya. Pengalamanku ternyata nggak bisa jadi bahan pembelajaran, tapi bukan jadi jawaban. Kayak berarti kita bisa bilang semua pengalaman kita itu nggak bisa relate selamanya gitu. Dan apalagi untuk hari besok, kita ini semua orang bodoh, ya gak sih? Kita nggak tahu hari esok ini bakal jadi seperti apa, kita bakal ngalamin apa, kita belum tahu apa yang akan terjadi besok, atau mungkin bahkan ada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Meskipun kita ini pinter banget menimbang-nimbang gitu, kayak kita bisa memprediksi segala kemungkinan dari segala sisi, sampai akhirnya, wah kayaknya besok aman nih, aman banget. Gua aman banget besok nih, kayak hidup santai banget, aman banget. Tapi mesti ada aja hal yang kayak, hah kok gini, kok dari luar prediksi. Berarti untuk hari esok ini kita sama-sama orang bodoh guys. Sama-sama kita nggak ngerti. Dan ya hidup itu sebuah misteri ya. Untuk hari besok kayak apa yang bakal terjadi ya. Kita udah nyiapin semuanya, tapi bakal ada hal-hal yang kayak bikin kita, hah gitu. Nah tapi bagi kita hidup itu adalah sebuah misteri. Tapi bagi Tuhan, hidup kita itu bukan misteri. Kenapa gitu? Ya jelas ya Tuhan yang punya dunia ini, Tuhan pencipta, Tuhan yang punya hidupnya kita juga. Dia tahu segalanya, dia punya segala rancangan pada setiap kita, masing-masing tiap kita. Tuhan juga bukan Tuhan yang kelupaan, aduh iya Ruben belum tak pikirin nih besok ngapain ya. Karena sibuk ngurusin Yosua nih mau pasca soalnya kemarin gitu kan. Gak ada, canda Yos. Canda. Jadi kayak aduh lupa lagi, aduh Ruben gimana ya besok. Enggak, tapi Tuhan benar-benar punya rancangan pada setiap kita dan ya dia yang punya hidup, dia yang punya, dia berdaulat atas segalanya. Bahkan dia tahu apa yang terbaik buat kita dan masa depan kita. Nah, dari ngomong masalah misteri ini, aku mau sharing dikit tentang
prosesnya pasca generasi kemarin nih guys. Dikit aja, izin sharing Pak Ketua. Boleh ya? Iya izin dulu, lupa ya. Tanda tangan, ACC. Izin, izin ya. Gini guys, pasca tahun ini tuh kayak, ya menurutku bener-bener pasca yang beda. Bukan dari konsepnya aja, bukan dari ibadahnya. Tapi secara pengalaman pribadi pun kayak, wih kayak beda banget tahun ini. Ini bermula dari obrolan santai setelah mandi waktu camp. Di kamar, waktu nunggu makan siang kalau nggak salah. Abisnya game gitu lah. Oh, makan malam, enggak, kayaknya pagi deh. Pagi pulang, pas pulang. Itu ada aku, Kak Don, ada Yosua, terus ada Dante juga, David nyusul beberapa orang akhirnya penuh gitu ya. Obrolan santai aja kayak, guys aku ngimpi nih. Kayak, iya kalau salah besok pasca tuh kayak ada Via Dolorosa lah, intinya kayak gitulah. Bener ya? Bener ya? Nah intinya kayak gitu, dan kita kayak, asik nih, keren nih. Langsung kita kasih insight, Kak Don kasih dari sisi kreatif, Dante ngasih juga dari sisi media dan sebagainya. Terus banyak akhirnya insight-insight, aku ngasih gimana cara implementasinya kayak, bagus nih, keren nih, semangat nih, ayo gas, gas, gas gitu kan. Sikat. Akhirnya berjalan beberapa hari itu anyway terinspirasi dari obrolan kami dengan Ko Brian, ICC. Mereka bikin konsep salah satu acara mereka dengan sebegitu kayak, wow, ini kayaknya gak pernah deh dilakuin di gereja. Dan akhirnya muncullah, bermimpilah seorang Yosua Purnomo gitu ya. Dan akhirnya nyeritain dan lain sebagainya, akhirnya kita tanggepin, oke gas, kita kerjain. Itu sebulan apa 2 bulan gitu, kayak kita mulai ngerjain, kita jalan, kita support kan, kayak ayo kita, jadi ketua Yos. Itu juga dia, jadi ketua, oke kita support, kita berangkat dengan pengalaman kita gitu kan, iso iki, gampang iki, iso iki, dengan ini dan lain sebagainya. Beberapa bulan, hampir tiap malam kita di gereja. Berapa bulan kami sempat pulang kerja, sempat mandi, langsung ke sini. Hampir tiap minggu kayak mikir, ini kita jadi full timer gereja ini kayak tiap malam di sini Pak. Kita trial, error. Sampai satu titik itu kayak, buntu Pak, jenuh gitu kayak, mau diapain lagi, guys error bolak-balik, wis kayak nyerah dan sampai satu teman kita Bang Chan itu mimpi, guys iki Paskah, welek, aku mimpi, waco kayak, itu makin, waduh, kita makin kayak, izin ya Chan, kita kayak sampai, waduh mateng kan nih OPG, karena ya puji Tuhan akhirnya lanjut ke yang sekota kan, jadi tensionnya itu kayak, berat banget ya ini kayak kalau misalnya sampai jelek tuh kayak gimana gitu ya. Itu sempat satu titik aku kayak wes buntu kayak ono ide wes kayak wakene gitu ya yang dikerjain ya. Dan sempat hampirnya nyerah juga kalau hasilnya juga mengecewakan. Tapi prosesnya ini aku dapat banyak hal juga guys. Dan aku yakin juga teman-teman yang ngalamin prosesnya kemarin baik di dekorasi, acara, drama, musician, pengisi acara semuanya dapat hal yang baru juga. Iya kan, dapat hal baru kan. Nah, yang paling ngena tuh gini. Salah satu yang paling ngena itu kayak aku jadi kayak kerimain lagi ngelihat iya ya, sebegitu besarnya kasih Tuhan, sebegitu besarnya kasih Tuhan tuh bagi kita semua loh. Dia rela turun ke dunia, menjadi bodoh bagi dunia, menjalani semua prosesnya hingga mati di kayu salib supaya kita mendapat kasih karunia untuk bisa hormat dan takut akan Tuhan sehingga kita memperoleh pengetahuan dan hikmat yang dari Tuhan. Itu kayak, iya ya. Itu pas lagi muncul film juga The Last Supper, waktu nonton dari awal sampai akhir tuh kayak, iya ya kok ada Tuhan mau ya Tuhan datang nolongin kita yang kayak bodoh banget ini. Dan dia rela jadi bodoh bagi dunia untuk kita supaya dapat pengetahuan. Itu kayak, wah beyond sih, ini kayak nggak masuk di akal gitu. Dan
sampai kebangkitannya pun membuktikan bahwa apa yang bodoh menurut dunia, Tuhan buat untuk menyatakan dirinya betapa berkuasa dan berdaulatnya dia, berdaulatnya Tuhan, bahkan maut pun gak bisa mengalahkan Tuhan kita. Dan puji Tuhan, at the end, ya aku bukan mau menyombongkan juga apa yang udah kami kerjakan, tapi aku bersyukur banget gak cuma kami aja yang dapat, tapi banyak orang-orang juga dapat insight baru, baik di Paskah Generasi maupun Jumat Agung yang umum, pengalaman dan pemahaman yang baru tentang Paskah, tentang Tuhan rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, mengambil jalan salib yang merupakan kebodohan bagi dunia, tapi dia rela menjadi bodoh supaya kita bisa mendapat kasih karunia untuk bisa takut akan Tuhan, yang merupakan permulaan pengetahuan. Dan kayak nothing yang bisa nggak ada hal yang bisa disombongin kemarin sebenarnya, karena apa yang Tuhan taruh lewat Yosua waktu itu yang akhirnya ngedrive kita bukan untuk mencari, siapa yang bikin ya, tapi kayak pengalaman orang-orang yang akhirnya iya ya, insight baru tentang Paskah, bagaimana Tuhan benar-benar datang, itu yang terpenting sih, menurutku ya. Dan itu kita kerjain ya sampai akhirnya ya kita bersyukur bisa jadi berkat juga di sana. Nah, tentang ini di ayat 1 Korintus 1 ayat 18 dituliskan juga, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan Paulus waktu itu tentang hikmat Allah dan hikmat duniawi. Paulus menyatakan bahwa pemberitaan salib yang dianggap bodoh oleh orang-orang yang tidak percaya, tentang salib dianggap bodoh oleh orang-orang yang tidak percaya, sebenarnya adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan, percaya diselamatkan. Dan aku nemuin satu ayat lagi di 1 Korintus 2 ayat 14, dan menurutku ini cukup relate dengan Amsal yang kita baca hari ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi gak akan pernah ngerti, agak sulit mengerti, gak bisa nerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dan itu dianggap kebodohan. Kalau kita renungin ya, semua kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan waktu di dunia dan segala yang ada di Alkitab, kalau secara manusia duniawi kita, memang gak make sense gak sih? Iya gak sih? Waktu Tuhan, masalah mengampuni, masalah bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, yang harusnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ditampar pipi kanan malah diberiin pipi kiri, kita harus mengasihi musuh kita. Itu kayak gak make sense. Menurut manusia duniawi kita, itu hal bodoh. Kayak, loh kamu disakitin ya bales dong. Aku baru ngerti kayak, oh ini tuh maksudnya. Ini maksud ya orang bodoh, manusia duniawi yang gak bisa menerima hal dari Allah. Karena memang kita terbatas. Tadi Bila sempat nyampein juga di kerasnya, kita ini terbatas banget, manusia yang terbatas. Sehingga kita butuh sesuatu hal yang kekal, butuh sesuatu untuk melekat pada hal yang kekal, untuk kita bisa memahami sesuatu yang kekal juga. Nah, tapi sewaktu Tuhan menyatakan dirinya pada kita semua, dan kita mau untuk hati kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa mengerti, baru kita bisa memaknai, baru kita bisa mengetahui apa yang jadi maksud Tuhan. Kita gak akan pernah mengerti sampai Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan hikmatnya lebih dulu pada kita. Tadi juga aku sempat ada bilang, kalau hidup ini adalah sebuah misteri ya. Bahwa dalam Tuhan itu tidak ada misteri. Karena ya dia berdaulat penuh atas hidup kita, atas semuanya. Termasuk hidup kita dan masa depan kita. So apalagi yang kita takutkan sebenarnya. Dalam hidup ini juga kita selain menghadapi ya hidup ini sebuah misteri, kita juga mengalami misteri yang kayak apa sih hal-hal yang kenapa sih harus ngalamin ini dan itu. Nah, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Kita lebih takut
terhadap misteri kehidupan kita atau kita lebih takut sama Tuhan? Kalau kita berjalan dengan kekuatan dan pengalaman kita sendiri, ya jelas kita bakal lebih takut pada misteri dan misteri. Karena manusia itu takut banget akan hal yang terjadi ke depan. Mereka berusaha untuk menghindari kematian, mereka berusaha untuk mencari tempat baru supaya dia tetap selamat, tetap hidup. Karena apa? Karena mereka nggak punya bayangan. Life after death itu apa yang bakal terjadi. Beda dengan kita yang benar-benar udah tahu kebenarannya, kita yang benar-benar tahu kebenarannya dari Tuhan, dan Tuhan udah datang ke kita dan memberikan hikmat, kita bakal kayak nggak ada yang ditakutin. Bukan berarti kita nggak takut mati terus kita cari mati gitu, enggak ya. Berdiri di rel kereta gitu, aku tidak takut mati. Itu jadi kayak sebelah yang radikal, kan bahaya. Tapi kita jadi nggak takut karena kita tahu setelah kita nggak ada di sini, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan itu janji Tuhan juga. Dan waktu kita semakin mengenal siapa Tuhan kita ngalamin pribadinya, maka kita akan lebih berserah. Kita akan lebih hormat dan takut pada Tuhan, sama kayak yang diomong Dante tadi. Waktu kita semakin mengasihi Tuhan pun itu juga sebuah kasih karunia dari Tuhan. Dia yang datang ke kita, mengasihi kita dahulu. Dan akhirnya kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan akhirnya kita diberi kasih karunia juga untuk hormat pada Tuhan. Semakin kita mengenal, semakin kita mengalami pribadinya, semakin kita respect sama Tuhan, semakin kita honor sama Tuhan. That's why tadi dibilangnya permulaan pengetahuan. Berarti ada sebuah journey, ada sebuah perjalanan, ada sebuah hubungan yang terjadi di sana, sehingga akhirnya sampai nanti ya kita ketemu sama Tuhan. Dan tentang hikmat pun itu bukan hanya sekedar pengetahuan aja. Tapi hikmat itu bagaimana kita bisa mengerti makna dari setiap perjalanan. Mengenal pribadinya Tuhan. Dan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan untuk mengerti itu semua, apa yang dari Roh Allah, apa semua yang ada dalam Roh Allah, kayak tadi yang di 1 Korintus 2 ayat 14, untuk bisa mengerti apa yang dari Roh Allah, ya kita butuh hikmat yang sejati, kita butuh hikmat yang sebenarnya. Yaitu berarti hikmat itu adalah pribadi, hikmat dari atas, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Hikmat dari atas turun ke dunia. Nah, ya kan, hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan, tapi hikmat itu bicara tentang pribadi. Dan kalau kita tarik kesimpulannya, hikmat adalah sebuah pribadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti ini adalah perjalanan bersama Tuhan untuk mencari pengenalan lebih lagi, untuk mencari hikmat apa yang berasal dari Roh Allah, dan perjalanan untuk menuju seperti apa yang Tuhan rencanakan. Bukan hanya sekedar cari untuk bisa lebih bijaksana dan lain sebagainya. Itu di dunia banyak banget bisa dicari. Tapi untuk cari sebuah hikmat yang benar-benar kita mengerti kayak tadi di ayat 1-4, mencari kebenaran, hikmat yang membuat orang pintar, dan mengerti kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita nggak bisa dapetin di dunia. Yang bisa kita dapetin ya dari hikmat itu sendiri, ya pribadi Tuhan itu sendiri. Dan ini merupakan proses. Kalau kita tarik kesimpulannya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ini bicara tentang perjalanan, proses, hubungan, relasi kita dengan pribadi Tuhan itu sendiri. So bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, berserah, penundukan diri pada kedaulatan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita melihat hidup kita juga. Dan dengan hormat takut akan Tuhan ini kita bisa memahami, mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, seperti yang ditulis di Amsal tadi, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, mengerti kebenaran, mengerti keadilan, kejujuran, memberikan kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada orang-orang muda. Dan di ayat 7 sebaliknya, bila di ayat 7 kan dibilang yang menolak itu adalah orang bodoh ya. Dan ayat 2 itu ditulis tujuan Amsal untuk mengetahui hikmat dan didikan. Nah ini
kemarin waktu dapat kayak di compare-nya di sini nih ternyata. Antara Amsal ini untuk mengetahui hikmat dan didikan, sedangkan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti kalau menghina hikmat dan didikan, dia tidak takut sama Tuhan, dia tidak tunduk sama Tuhan, dia tidak menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan, hidup berdasarkan kemauannya sendiri dan kehendaknya sendiri. Nah, di sini kita harus mesti benar-benar benar-benar pay attention dan kita harus menyadari betapa pentingnya melekat pada Tuhan sang sumber kehidupan, sang sumber hikmat itu. Karena seringkali pengalaman atau proses kita sama Tuhan itu diputar balikin sama iblis supaya kita bisa menghina atau menolak hikmat dan didikan itu. Bisa menolak pribadi Tuhan. Contohnya kayak pengalaman gak enak kita ini bisa di mispersepsi sama iblis dan mempengaruhi kita kayak udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Kamu terakhir percaya Tuhan lo kayak gitu. Mana hasilnya? That's why kenapa kita harus benar-benar melekat sama pribadi Tuhan. Aku setuju banget tadi waktu Kak Don juga nyampein di Komsel, sempat dengar ini bicara tentang hubungan. Bukan cuma les-lesan aja belajar, tapi hubungan. Hubungan itu berarti dimulai dari ya ada obrolan di situ, ada komunikasi dua arah, ada kedekatan, dibina, dibangun, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan melekatkan diri kita pada Tuhan. Karena kasih karunia udah diberikan pada kita semua guys. Kita nggak usah cari-cari lagi, nggak harus ke gunung, ke pantai, kemana, semedi dan lain sebagainya. Healing doang kita ke sana ya. Iya kan? Kita nggak perlu cari Tuhan sampai segitunya. Tuhan udah datang, tinggal kita mau nggak buka hati untuk diproses. Kita mau nggak buka hati untuk menerima pribadi Tuhan. Supaya Tuhan proses kita semua. Dan kita bisa mengerti, oh maksud Tuhan tuh ini tuh. Oh aku ngalamin ini karena maksud Tuhan tuh ini tuh. Dan aku percaya sih, Tuhan tuh gak keisengan kok buat kita akhirnya jadi susah atau ngasih ngasih hidup kita gak enak. Tapi Tuhan ingin ngajarin sesuatu lewat proses itu, ingin menunjukkan dirinya bahwa yang kamu andelin itu ya pribadi Tuhan, bukan pengalamanmu, bukan kepintaranmu. Yang bisa mau andalin selamanya itu adalah pribadi Tuhan sendiri. So aku undang teman-teman PAW buat masuk, buat naik, buat masuk. So, tapi ini ada dua kemungkinan guys. Ada dua kemungkinan seseorang bisa kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Jadi kan biasanya ada baiknya, ada sisi jeleknya. Dan seseorang itu bisa kehilangan hubungannya dengan Tuhan atau lupa dengan Tuhan. Saat yang pertama, kemungkinan pertama, mereka kecewa dengan Tuhan. Sehingga mereka gak percaya lagi sama Tuhan atau gagal melihat makna di balik proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kayak tadi, karena kita gak melekat sama pribadi Tuhan, kita jadi trust issue sama Tuhan. Kayak bener tak Tuhan ini sayang be aku? Bener tak Tuhan ini mengasihi aku? Akhirnya dibuat plot twist nih sama si jahat, sama si iblis, dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Atau kemungkinan kedua, bukan karena kekecewaan, kita bisa lupa atau kehilangan hubungan sama Tuhan karena kebanggaan atas keberhasilan kita. Merasa semua yang kerja keras kita, semua karena ide kita, semua itu karena kita, sehingga kita merasa, aku bisa tanpa Tuhan, kayaknya aman nih. Jadi kayak gak perlu Tuhan-Tuhanan deh, nanti aja kalau aku butuh, baru aku cari Tuhan. Kalau kepepet dah, baru aku cari Tuhan. Dua hal ini yang mesti kita sadari guys. Dua hal ini yang mesti kita benar-benar cepat sadar, dan jangan sampai kita terjebak di sini. Minggu lalu juga kalau gak salah Andre sempat bilang, sometimes Tuhan menjawab kita, memberikan jawaban pada kita, dan memproses kita lewat struggle atau masalah kita sendiri. Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memang pengen ngeproses itu, dan ya jawabannya ketemu di situ. Waktu kita gagal ngelihat pribadi Tuhan di sana, ya kita bakal berproses lagi di sana. Yang depannya kayak ulangan ya. Kalau kita gagal di situ ya bakal ada remedi sampai kita lulus. Nah kita mesti cepat sadar nih, apakah
kita kecewa sama Tuhan itu beneran sebuah kebenaran atau karena egonya kita aja yang gak tersampaikan waktu itu. Nah, sama juga waktu kita dapat banyak pujian. Keren banget desainmu, keren banget acaramu, keren banget. Dan akhirnya kita ngerasa, aku bisa tanpa Tuhan. Anda tidak begitu kan, Yus? Anda tidak begitu kan? Puji Tuhan. Tidak begitu kan? Dan ya, dua hal ini yang mesti kita cepat sadar. Tinggal bagaimana sikap hati kita waktu kita ngalamin ini. Apa kita merasa, bisa kok, aku bisa ini, bisa survive nih. Atau kita tetap tunduk, datang ke Tuhan, hormat, takut akan Tuhan sehingga kita bisa melihat pribadi Tuhan dan mengerti makna proses tersebut. Jangan sampai kita menghilang karena kita kecewa. Kita terbawa oleh hasutan iblis dan kita gagal melihat pribadi Tuhan dan rencananya yang besar atas hidup kita. Jangan sampai itu terjadi sih guys. Memang terkadang, kayak tadi aku bilang, terkadang Tuhan memang jawab bukan seperti apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan menjawab itu beyond dari yang kita pikirkan. Dan itulah yang terbaik bagi kita karena Tuhan tahu betul apa yang terbaik bagi kita semua. So guys, dengan kita mengerti kebenaran firman ini, firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama kembali renungkan. Mari sama-sama kita renungkan kembali apa arti takut akan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sampai hari ini ada teman-teman atau ada di antara kita yang mengartikan takut akan Tuhan ini dengan perspektif takut yang destruktif, takut dapat ini dan itu, takut dapat penghukuman, atau takut masuk neraka dan lain sebagainya. Atau takut karena kalau kita melakukan kesalahan Tuhan akan menimpakan malapetaka. Atau malah sebaliknya, kita mengartikan takut akan Tuhan itu hanya sebatas respect aja karena kita orang Kristen, karena kita orang bertuhan, dan kita menganggap dosa kita udah diampuni dan kita menggampangkan pribadi Tuhan dan mengartikan takut akan Tuhan itu sebagai ya formalitas aja gitu karena orang Kristen. Dan hari ini aku mau ngajak kita semua untuk sama-sama membuka hati, menaruh segala pengetahuan kita tentang Tuhan, dan mari biarkan Tuhan menyatakan dirinya dan memproses lagi hati kita sehingga kita benar-benar bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar, mempunyai pandangan yang benar tentang Tuhan, dan diperbaharui secara pengetahuan. Tidak hanya diperbaharui secara pengetahuan, tapi juga secara pemahaman, pengenalan, paradigma, dan pengalaman kita bersama Tuhan. So aku harap hari ini aku ajak teman-teman juga sama-sama mari kita renungkan lagi. Apakah selama ini kita takut akan Tuhan sesuai dengan kebenaran atau karena pikiran kita sendiri? Dan berita baiknya adalah Tuhan kita bukan Tuhan yang ngejudge. Jadi waktu kita datang dengan segala kelemahan kita dan kita buka hati, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi. Tapi saat kita benar-benar mau buka hati, kita mau terima, maka kita akan melihat penyataan Tuhan, kita akan melihat pernyataan Tuhan lebih lagi. So, aku akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dari Amsal ini ya Tuhan, permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan, terima kasih buat pribadi-Mu yang telah datang, Engkau menyatakan pada setiap kami, Engkau memberikan, menganugerahkan setiap kami kasih karunia untuk bisa menghormati-Mu Tuhan, untuk bisa honor You, untuk bisa hormat kepadamu Tuhan, dan untuk bisa mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang menyelamatkan Tuhan, buat kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Sekarang kami juga tidak lagi hidup di bayang-bayang ketakutan Tuhan, tapi kita bisa menjalani hidup dan kita bisa bersuka karena Engkau telah menyelamatkan kami semua. Dan Tuhan yang baik, Tuhan yang adil juga itu ada pada setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lebih lagi, nyatakan lebih lagi diri-Mu Tuhan pada setiap kami.
berbicara lebih lagi Tuhan, dan buat kami kagum, buat kami makin kagum dan makin hormat akan pribadi-Mu ya Tuhan. Dan kami mau buka hati untuk Engkau proses lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati untuk Engkau bentuk hati kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini mengeraskan hati kami Tuhan. Buat hari ini dengan kesadaran kami mau buka hati kami Tuhan untuk Engkau proses, dan biarlah Engkau benar-benar berdaulat dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Proses kami Tuhan, tegur kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, supaya seperti apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Dan kami ingin melihat pribadi-Mu lebih lagi, dan biarlah pribadi-Mu dinyatakan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kejisian sama-sama kita bangkit berdiri hari ini. Jangan pernah takut kalau kita mengalami misteri. Jangan pernah khawatir kalau kita berhadapan dengan misteri. Tapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya, our God is full of mercy. In the middle of misery, in the middle of mystery, He is full of mercy. So Kejisian sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyertai kemanapun kau pergi. Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu dan bekerja melalui kehidupanmu untuk menyatakan kasih, kuasa, dan hikmat Allah Maha Tinggi melalui kehidupanmu. Sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus, merasakan Kristus melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus, Dia yang akan datang kembali, menyertai engkau, menyertai kita semua, sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. God bless you all, Kejisians. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Haleluya.